api abadi yang besar sebagai sumber awal dari kehidupan. Itu yang kemudian di Quran disebut cahaya di atas cahaya. Itu yang disebut dengan nur ala nur. Dan itu ajaran semua para suci, para guru, para mursyid, para sunan, para wali, para rasul. Sunadayana, Sunadayana, dibacanya agak cepat. Sundayana, 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 jadi Sundai, 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 jadi Sunday. Makanya sun itu jadi matahari, day itu hari, Sunday hari matahari. Kapan hari matahari? Ahad. Makanya di sana ada jabal namanya Jabal Ahad. Kita sering menyebutnya Jabal Uhud. Jabal itu gunung, Ahad itu menyatu. Jabal Uhud, gunung tempat menyatu. Di mana Nabi Muhammad menyatu? Di Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran. Berarti puncak kesadaran adalah gunung, tempat menyatu. Keren banget. Ahad. Bahasa Inggrisnya apa? Sunday. Kan dari Sunda, Yana itu. Keren itu. Kalau kita belajar etimologi itu ketemu titik temunya itu. Loh kenapa Minggu disebut Ahad? Ahad itu kan satu. Jadi ketika kita menyaksikan matahari ruhani pada diri kita, di situ terjadi ahad. Ahad, ahad, ahad. Jadi tauhid. Kita tahunya tauhid, ilmu mengesahkan Tuhan. Pada tauhid yang diajarkan pada leluhur kita, ilmu tentang mengesah dengan Tuhan. Mengesah dengan Tuhan, ahad. Mengesah dengan Tuhan, ya Jumaah, Jumaah, Jumaah. Berjamaah. Berjamaah itu berarti ngumpul kita dengan Tuhan. Sahabat lain melakukan kebaktian hari Minggu. Jadi jangan mengatakan sekali-kali bahwa ya hari yang paling suci adalah hari ini, hari yang lain gak suci. Oh, saya beribadah di hari yang paling suci. Nah, orang lain sayang sekali ya mereka ibadahnya bukan di hari suci. Ini masalah pengertian. Semua hari ya suci, semua hari ya bagus. Tidak ada hari suci, tidak ada minggu suci, tidak ada bulan suci. Semua ya suci, tergantung sudut pandang kita. Paham? Jadi Quran surat Asy-Syams itu cerita apa? Cerita matahari. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari. Loh, demi matahari? Matahari yang mana? Karena di Quran banyak sekali demi yang semacam itu. Demi matahari, demi bulan, demi bintang. Banyak sekali. Saya kasih tahu ya. Semua cuma satu kok. Demi Allah yang berada di baliknya. Gitu. Makanya kalau kita sudah bisa memahami Allah yang nyata, Allah yang tidak nyata, semua di balik yang nyata ada Dia sang keberadaan yang mengendalikan semuanya. Disitulah muncul yang namanya kesadaran. Paham ya? Oke. Nah, saya tidak akan membahas Quran surat Asy-Syams. Tetapi saya akan membahas apa kaitannya. Kok di Quran surat Asy-Syams itu ada pernyataan Allah 4 ayat yang sangat keren. Yang pertama, wa nafsiu wa ma sawaha.
Nafs. Nah, nafs itu sering diartikan diri. Ada juga yang mengartikan jiwa. Saya sepakat ya dengan terjemahan yang ada. Jadi nafs sering diartikan jiwa, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita bahas. Jiwa itu yang mana? Karena Allah sudah menghembuskan ke dalam diri kita yang namanya ruh. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Nah, ruhku ini wujudnya adalah nur. Nur ada kaitannya dengan syam, ada kaitan dengan matahari, ada kaitan dengan ra tadi, ada kaitan dengan na. Oh, keren banget. Ini saya bicara dalam bahasa yang sangat universal. Jadi jangan heran ya, kenapa negara-negara yang paling islami malah justru negara yang mayoritas penduduknya tidak menganut agama Islam. Itu adalah hasil riset dari Profesor Askari. Beliau melakukan riset di 207 negara selama 15 tahun, menyelidiki negara yang paling islami. Dan Indonesia masuk kategori nomor 140 dari 207 negara. Bagus. Bagus toh 140. Ya lebih bagus daripada 141. Apa yang diukur? Yang diukur oleh Profesor Askari itu bukan ritual. Yang diukur oleh beliau bukan ritual. Tetapi yang diukur adalah dampak dari ritual. Kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, kepedulian, kesucian, kebersihan, ketenangan, ketentraman. Sampai muncul kategori yang kedua. Ada negara yang paling bahagia di dunia. Tuh. Dan negara yang paling bahagia di dunia, kita sama sekali tidak masuk nominasinya. Dan saya pernah berkunjung ke negara yang paling bahagia di dunia. Jadi saya sudah berkunjung ke Norwegia, negara paling bahagia di dunia. Saya ingin tahu apa sih sebetulnya kebahagiaan itu. Kok negara itu disebut dengan negara yang paling bahagia di dunia? Gross national happiness-nya paling tinggi. Ini bukan berbicara GNP, bukan gross national product, tapi gross national happiness. Oh, udah luar biasa. Jadi sekarang riset-riset itu sudah maju. Makanya ranking universitas sekarang tidak bisa ya ditentukan oleh kehendak universitasnya. Dilihat dari karya yang bisa diupload di dunia maya, dari jurnal-jurnal terindeks yang diupload oleh para penulisnya, dan itu ada badan-badan khusus dunia yang meranking itu, sehingga ranking universitas sekarang semakin terbuka. Ranking negara pun sekarang menjadi sangat terbuka. Jadi bisa dibaca, semuanya bisa dibaca. Itu luar biasa. Baik, kita lanjut ya. Jadi di ayat ini dikatakan wa nafsi wa ma sawaha. Apa artinya? Demi diri serta penyempurnaannya. Demi diri serta penyempurnaannya. Nah, diri mengacu kepada jiwa. Jiwa adalah bagian dari ruh. Kenapa? Nah, ini harus dimengerti. Setiap ditiupkan jiwa ke dalam tubuh, selalu disertai oleh Allah dan Rasul-Nya secara hakikat. Itu kan cinta kasih semesta yang luar biasa. Karena apa? Setiap jiwa ditiupkan ke dalam tubuh untuk dikaryakan di semesta ini, dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam bahasa agama Islam disebutnya Nur Insan, didampingi oleh Nurullah dan Nur Muhammad. Dan itu nyata dalam diri kita, itu terbaca. Ya, dalam terminologi agama lain,
tentu saja mereka berbicara dengan sebutan yang berbeda, tapi intisarinya adalah sama. Oleh karena itu, bagi saya, orang baik ya tentu saja siapa saja yang mau mengikuti hati nuraninya, apapun bagi saya keyakinannya, gitu. Jadi kembali lagi ke sini, demi jiwa serta penyempurnaannya. Kemudian apa kata Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah mewariskan kepada setiap jiwa dua. Apa itu? Kefasikan dan ketakwaan. Ini harus dipahami. Salah Allah sendiri kalau begitu, kalau saya fasik. Karena Allah mewariskan kefasikan dan ketakwaan. Nah, ini yang harus dibedah agak dalam sedikit. Nah, jiwa ini kesuciannya bisa dilihat dari pikiran. Ulangi. Jiwa kesuciannya bisa dilihat dari pikiran. Jiwa yang suci tentu saja jiwa yang sering melakukan koneksi dengan yang maha suci. Karena dia sering melakukan koneksi dengan yang maha suci, jiwa ini menjadi terterangi oleh cahaya matahari ruhani. Akibatnya apa? Si jiwa ini sedang berada dalam keadaan terang benderang. Nah, jiwa yang terang benderang akan berpengaruh pada pikiran yang suci. Nah, jiwa yang kotor karena tidak terakses ke alam-alam tingginya tadi, kedua temannya tadi, ya, maka dia akan menjadi gelap gulita. Akibatnya kegelapan jiwa mempengaruhi kegelapan pikiran. Oleh karena itu maka pikiran cara bekerjanya cuma dua. Kalau nggak benar, ya salah. Kalau nggak baik, ya buruk. Makanya dulu ketika kita sekolah, pertama kali dulu sekolah, masih ingat gak? Ada soal namanya BS. Masih ingat gak? Nah sekarang udah gak ada lagi tuh. Jadi BS itu biasanya BS ada pernyataan sebelah kanannya. Kita disuruh menilai pernyataan ini benar atau salah. Apapun pelajarannya, matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, semuanya BS. Misalnya pernyataannya, Negara Republik Indonesia dimerdekakan pada bulan Agustus tanggal 17 tahun 1954. Nah, B atau S? Nah, S kan kalian pintar dulu, langsung dikasih bulat kan S-nya. Masih ingat kan? Nah, kenapa dulu ada soal BS? Itulah cara berpikir manusia. Jadi manusia itu pola pikirnya baru akan memberikan kepuasan kalau ada pembanding. Itu cara berpikir saja sebetulnya. Nah, tetapi kita menjadi terikat di situ oleh cara berpikir. Padahal benar salah itu adalah cara berpikir. Mekanisme pikiran memahami sesuatu harus ada pembanding. Itu pikiran. Nah, jangan lupa bahwa pikiran bukan diri sejati kita. Karena diri sejati kita adalah jiwa tadi. Tetapi pikiran, ya, pikiran bukan diri sejati kita, tapi pikiran menjadi indikator tentang bagaimana jiwa itu, kualitas jiwa itu. Ini harus dipahami. Jadi kalau begitu, apakah Allah yang mewariskan kefasikan dan ketakwaan, atau kita sendiri sebetulnya punya mekanisme untuk memahami sesuatu? Harus ada dua, ada kefasikan, ada ketakwaan. Kalau begitu pertanyaannya, kefasikan dan ketakwaan salah apa benar? Kefasikan dan ketakwaan itu adalah sisi-sisi kebenaran. Karena tidak ada ketakwaan kalau tidak ada kefasikan. Tidak ada kefasikan kalau tidak ada ketakwaan. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin kalau tidak ada orang kaya. Paham? Tidak ada benar kalau tidak ada salah. Tidak ada baik kalau tidak ada buruk. Jadi bukan Allah mewariskan kefasikan, tetapi cara kita bekerja untuk memahami sesuatu harus menggunakan pembanding.
Jadi jangan kemudian buru-buru, wah ke Allah kan sudah mewariskan saya kefasikan, gak apa-apa saya fasik. Karena apa? Kan Allah yang mewariskan. Itu yang selama ini dipahami keliru tentang ayat ini. Seakan-akan Allah itu ngasih kefasikan, ngasih ketakwaan, dan kemudian kita disuruh untuk memilih salah satunya. Padahal kita disuruh untuk melampaui kedua-duanya. Ini nanti akan masuk pada kesucian. Ini cara saya mengajar pelan-pelan supaya dapat dimengerti. Baik, kita lanjutkan. Qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang sudah menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Mari sekarang kita buktikan. Apa untungnya kalau kita suci jiwanya? Dan apa ruginya kalau kita kotor jiwanya? Paham? Oke. Tadi indikator suci dan kotornya jiwa dapat dibaca dari pikiran. Masih ingat ya? Oke. Sekarang kita masuk pada indikator yang gampang, yaitu pikiran. Baik, saya masuk dulu ke sini. Apa indikator kesucian jiwa? Indikator kesucian jiwa adalah pikiran. Nah, 3 ciri kesucian ini harus dicatat. Yang pertama, terbebas dari ketamakan atau keserakahan terhadap yang diinginkan. Itu indikator pertama. Tidak ada orang yang tamak atau serakah pada yang tidak diinginkan. Selalu saja tamak dan serakah itu terhadap segala sesuatu yang diinginkan. Paham? 1. Yang kedua, terbebas dari kebencian terhadap yang tidak diinginkan. Itu indikator yang kedua. Tidak ada orang yang benci terhadap yang diinginkan. Saya benci sekali. Kenapa? Karena bulan ini kok saya bisa beli mobil. Ada nggak gitu? Nggak ada. Saya benci sekali anak saya waktu kemarin tes ke perguruan tinggi diterima di banyak universitas. Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau saya berbicara rakus, tamak pasti terhadap sesuatu yang diinginkan. Kalau saya berbicara benci, pasti terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, terbebas dari kegelapan batin. Nah, pertanyaannya sekarang, yuk kita ukur sekarang. Apakah jiwa kita suci? Tanya pada pikiran. Apakah pikiran saya rakus terhadap yang diinginkan? Sudah punya mobil 1 pengen 2, 2 pengen 3, 3 pengen 4, terus aja tidak ada habis-habisnya. Ada sahabat baik 1 pada kita pengen nambah 2, 3, 4, dan tidak siap kalau ada sahabat yang tidak baik pada kita. Pengennya semua sahabat baik sama kita, pengennya semua orang baik sama kita. Hari ini jadi lurah, besok camat, lusa bupati, lusa lagi pengen gubernur. Nah, jika perlu di setiap jabatan itu jabatannya selama-lamanya. Jadi kalau menggunakan indikator ini, pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah kita hari ini orang suci? Jawab dong. Diam semuanya. Jadi orang suci itu dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, pikirannya sudah tidak lagi rakus dan tamak terhadap segala hal yang diinginkan.
Yang kedua, pikirannya sudah selesai dari kebencian terhadap segala hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, batinnya sudah tidak berada dalam kegelapan. Karena apa? Saya bilang tadi, batin yang gelap akan berpengaruh pada pikiran. Jadi kalau menurut tiga indikasi ini, pertanyaannya sekarang, apakah saya orang suci atau tidak? Rek iraha. Jadi sekarang saya balik lagi ke ayat ini. Kita buktikan sekarang, apakah betul bahwa orang yang suci itu jiwanya beruntung? Apakah betul bahwa orang yang kotor jiwanya itu rugi? Sekarang kita buktikan. Kita sudah punya mobil satu. Pengen 2, pengen 3, pengen 4. Coba ikuti semua pengennya. Hasilnya apa? Banyak mobil, bukan? Setelah itu mobil banyak berderet, berikutnya apa? Bingung makainya, bukan? Setelah berderet-deret itu mobil, bingung bayar pajaknya, bukan? Itu mobil semua kehujanan, unggal poe pagawean ngan nyuci mobil. Betul gak? Apa untungnya? Ujungnya apa? Ujungnya ketika dia sudah punya segalanya, yang paling berbahaya adalah dia takut kehilangan semua yang sudah dia punya. Jadi Quran itu keren secara saintifik. Quran itu bilang, beruntunglah mereka yang berhasil menyucikan jiwanya. Jadi orang yang suci jiwanya, satu indikatornya, dia tidak rakus terhadap yang dia ingin. Begitu dia selesai dari kerakusannya, dia bebas dari penderitaan. Dan saya buktikan berulang kali bahwa sebetulnya semua sumber penderitaan manusia adalah keinginan. Karena kita ini sering tidak adil, sering mengukur orang lain dengan ukuran kita. Mulai sekarang cobalah setiap orang ukur dengan ukurannya masing-masing. Anak SD 6 tahun belajar berhitung, 4 tambah 4 liur. Dia ambil tangan jari 4, dia ambil jari 4. Orang tuanya bilang, ayo 4 tambah 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lila atuh. Tong dihitung nu ieu mah, lanjutkeun. Tuh orang tua. Karena dia ukur anak dengan ukuran dia. Dia bisa begitu, anak gak bisa. Kalau ini 4, maneh nyaho, ya 4, budak mah acan nyaho. Makanya anak kecil akan berhitung dari sini, 1, 2, 3, 4. Lila teuing atuh Jang. Lila teuing, ieu mah geus tong dihitung. Geus 4 sabaraha? Langsung 5. Kacau pikirannya karena anak ini belum mengerti kalau itu 4. Ngerti nggak? Itulah yang membuat kalian konflik setiap hari. Karena apa? Kalian ukur setiap manusia dengan ukuranmu. Harusnya ukur setiap orang dengan ukuran dia. Ikan ukur dari kemampuannya berenang. Jangan ngukur ikan dari kemampuan memanjat pohon. Idiot tah lauk. Monyet yang diukur dari kemampuan berenang. Monyet mah resepna teh luluncatan. Mau ditangojai, idiot monyet. Nah kita sering semua orang ingin sesuai dengan ukuran kita. Bukankah sumber penderitaan kita itu adalah salah ukur? Suami istri tiap hari berantem. Apa masalahnya? Karena suami mengukur istri dengan ukuran dia, tidak diukur istri dengan ukuran istri.
Istri ngukur suami dengan ukuran dia, tidak diukur suami dengan ukuran suami. Apa yang terjadi? Ingin semua orang diukur dengan ukuran saya. Sarua we. Ngukur jalan pakai stopwatch. Bawa stopwatch, nuju naon ibu? Nuju ngukur panjang jalan, pakai stopwatch. Salah ukur ibu, nepi ka kiamat ge moal penak panjang jalan sabaraha. Da ngukur panjang mah kudu meteran. Begitu salah ukur, hasil ukur tidak valid. Jadi sebetulnya siapa orang suci itu? Lihat saya semuanya. Ternyata kita sudah bisa membuktikan sekarang. Semakin kita membiarkan keinginan merajalela di pikiran kita, dan semakin kita mengikutinya, semakin banyak penderitaan yang akan terjadi. Saya berulang kali mengatakan, Anda sakit hati bukan karena orang, tapi Anda sakit hati karena Anda berharap orang seperti yang Anda mau. Anda ukur orang dengan ukuran Anda, nyari hati wae. Ini pengumuman dari saya sekarang. Yang masih suka sakit hati ini kotor jiwanya. Ini supaya gampang ukurnya. Karena selama ini kalian menganggap kalian tuh suci karena apa? Berapa rakaat sholatnya, berapa rakaat tahajudnya, berapa juz kalian baca Quran, itu yang kalian pakai. Jadi kesucian seseorang jelas tidak bisa dilihat dari berapa banyak ritual yang dilakukan. Karena ritual itu ujung-ujungnya akhlak. Kalau ritual tidak membangun akhlak, buat apa? Kan saya bilang tadi, sholat itu adalah instrumen, sholat itu sarana, bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah membentuk akhlak supaya dia terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang-orang yang sok suci karena sudah sholat, tapi dia belum pernah mengukur dirinya, tingkat kesuciannya. Ini saya kasih tahu instrumennya. Mulai sekarang ukur kesucianmu dengan 3 instrumen ini. Jadi yang pertama, ukur kesucianmu dari terbebasnya dirimu. Dari apa? Dari ketamakan, dari kerakusan terhadap segala hal yang kamu inginkan. Jadi kalau orang jadi RT hayang saumur hirup, kotor jiwanya, mau diganti. Ini contoh serius banget. Ya nggak ada yang mau. Akibatnya seumur hidup. Ini contoh. Pokoknya apapun yang bersangkut paut dengan kemelekatan kita kepada yang kita inginkan secara terus menerus dan tidak siap untuk menerima yang sebaliknya, itu tanda bahwa jiwa kita kotor. Gampang nggak ngukur sekarang kesucian dengan kekotoran? Gampang? Gampang sekali. Saya tadi pagi marah. Kenapa marah? Karena orang kerja di rumah, begitu saya mau pakai baju, ternyata bajunya ternoda. Kotor jiwanya. Saya seringkali menggunakan baju, saat dipakai ternoda. Saya diam-diam ke kamar mandi, saya ambil sikat gigi, saya gosok aja. Setelah itu diam-diam saya ambil setrika, saya setrika. Tidak tahu orang yang kerja di rumah. Saya tidak pernah marah kepada mereka, cuma urusan-urusan yang semacam itu. Saya pahami dia, karena dia itu kerjanya banyak. Saya pahami dia, karena tugasnya dari saya terlalu banyak. Gimana kalau dia itu cerdas? Punten Pak, acuk Bapak teka palire margi abdi teh da dipu orang ku bapana seueur teuing. Tetapi orang kerja di rumah tidak mungkin ngomong begitu. Pahami kalau dia pun punya suara itu dalam dirinya. Saya kalau disajikan sayur kurang garam, saya suruh dia dulu pergi ke warung, baru saya ke dapur ambil garam.
Biar dia tidak tahu kalau itu sayur kurang garam, dan biar juga tidak tahu kalau saya ngambil garam untuk menambah itu. Saya jaga perasaannya. Karena Pak, kalau saya ke dapur ngambil garam, nanti dia tersinggung. Aduh, gendingan sayur teh kilang garam. Dia akan merasa rasa bersalah. Ciptakan kenyamanan, walaupun itu orang kerja di rumah kita. Beri penghargaan pada dia. Bikin sayur itu capek. Jangan mentang-mentang kita ini karena majikan yang menggaji mereka, lalu dengan telunjuk kita mengatakan mereka salah. Ini soal kesucian. Sayur kurang, amek. Baju nggak rapi, marah, kotor jiwamu. Saya tidak akan lihat berapa rakaat sholatmu. Saya tidak akan lihat berapa rakaat tahajudmu. Saya juga tidak penting tanya berapa juz kau membaca Quran setiap hari. Agak kencang nih hari ini, saya nggak tahu. Pokoknya saya hari ini pengennya ngegas aja. Ini kayaknya banyak yang kotor hari ini. Kalau saya pengen ngegas terus itu pasti itu ada masalah di sini. Nggak mungkin saya ngomong begini tiba-tiba. Ya, kalau semuanya sudah suci, nggak mungkin saya ngomong ini. Jadi cara untuk melihat seseorang suci atau tidak suci, lihat saat dia berhadapan dengan kontradiksi. Lihat secara spontan